Selamat datang di channel Alur Bagus, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Sebelum kita mulai, silakan subscribe supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Bertahun-tahun yang lalu, ilmuwan jenius Bello berperang melawan Cherno si perusak. Bello akan memenangkan kemenangan ketika Cherno mengungkapkan bahwa dia telah menempa senjata menakutkan yang dikenal sebagai pemakan gelombang, yang dapat menghancurkan semua yang bersentuhan dengannya. Untuk menghentikannya menghancurkan setiap planet di alam semesta, Bello mengumpulkan orang-orang yang mampu berteleportasi dan mereka menyerang Cherno bersama. Kapal Cherno menabrak bulan, menghancurkannya berkeping-keping. Cherno sendiri melarikan diri dalam sebuah POD dan mendarat di inti bumi, yang memberi Bello kesempatan untuk membuatnya terperangkap di sana. Ini juga menyebabkan bumi menderita, lapisan es mencair, gurun membeku, penyakit baru muncul, dan kemiskinan menguasai sebagian besar planet ini. Dewan Galaksi beralih ke alam semesta yang beradab, meminta mereka untuk membantu manusia. Tahun itu, 3 atlet tangguh lahir, penduduk bumi pertama yang memperoleh kemampuan untuk berteleportasi. Sekarang tahun 2071, dan bumi masih dalam pemulihan. Anton adalah salah satu dari banyak orang miskin yang mencoba bertahan hidup, tetapi dia terus-menerus mengalami kecelakaan kecil dan semua orang mengira dia bernasib buruk. Dia juga dianggap pecundang karena dia takut pada kadal terkecil sekalipun. Namun dia sebenarnya tidak canggung, alasan kecelakaannya adalah Valia, putri Cherno, yang menempatkan Anton dalam situasi ini untuk mencoba membangkitkan kekuatan teleportasinya. Setelah upaya gagal lainnya, Valia menghubungi Cherno melalui komunikator hologram. Cherno frustrasi karena dia hanya memiliki 2 pemakan ombak yang tersisa, dan jika dia tidak berhasil melakukannya, dia akan terjebak di sini selamanya. Dialah yang menemukan protogen yang memberi manusia kemampuan teleportasi, dan dia membutuhkannya untuk menyempurnakan eksperimen misterius. Jika menakut-nakuti Anton saja tidak cukup untuk memicu kebangkitannya, maka Valia harus mencoba membunuhnya. Setelah itu semua orang di bumi bersiap untuk menonton pertandingan baru Cosmoball, yang dimainkan di antara tim-tim dari planet yang membentuk dewan. Tim bumi sejauh ini hanya memiliki 3 pemain karena teleportasi diperlukan untuk bermain, mereka adalah Natasha, Pele, dan Van. Tim bumi menggunakan robot kecil yang dikenal sebagai Sputnik, yang mengontrol pelindung di sekitar tubuh mereka. Game ini mirip dengan sepak bola dan dimainkan di stadion terapung besar berbentuk seperti bunga dandelion. Ada aturan di mana satu tim harus menendang bola 5 kali untuk membuat gawang lawan terbuka. Jika bola mencapai gawang, mereka mendapat poin. Sementara semua orang bersiap-siap untuk pertandingan, Anton mencoba pergi ke kantor kerja untuk meminta pekerjaan, tetapi dia diabaikan karena petugas ingin menonton Cosmoball. Marah, Anton menutup jendela dan memanggil semua orang untuk lebih peduli tentang olahraga daripada bekerja, tetapi ini hanya membuatnya dikeluarkan dari gedung. Hari ini penduduk bumi melawan orang Sirus, yang merupakan lawan yang tangguh. Sementara Earthling berhasil mencetak 3 kali, Sirusia tidak membiarkan mereka mengalahkan mereka dan dengan cepat mencetak 4. Sementara Cherno sedang mempersiapkan pemakan ombak lainnya, mengungkapkan bahwa mereka digunakan sebagai bola untuk pertandingan. Namun kali ini ketika para penjaga mencoba mengambilnya darinya, Cherno melawan balik dan mematahkan lengan mekaniknya. Para penjaga memanggil Bello untuk memberitahu mereka tentang masalah tersebut, jadi Bello menghentikan permainan untuk berbicara dengan para pemain. Sebagai cara untuk mengulur waktu, dia meminta salah satu Sirusian untuk berpura-pura tidak sadarkan diri karena suhu bumi membuatnya terlalu panas. Cherno menggunakan pemakan gelombang untuk membunuh para penjaga, tetapi orang terakhir berhasil menekan tombol di panel sebelum mati dan lengan robot terakhir akhirnya mengambil pemakan gelombang untuk mengirimkannya ke permainan. Bello membiarkan pertandingan berlanjut dan berkat tendangan dari para pemain, pemakan ombak menjadi tidak lebih dari batu kecil yang jatuh di atas tumpukan pemakan ombak lain yang mereka gunakan untuk Cosmoball. Pada akhirnya, Earthlings memenangkan permainan. Saat seluruh dunia merayakannya, Anton kembali ke rumah dan menemukan ibunya di lantai. Dia segera membawanya ke tempat tidur dan bertanya tentang obatnya, hanya untuk mengetahui bahwa obatnya sudah habis. Putus asa, Anton lari ke apotek yang tutup, dan melempar batu ke jendela tidak cukup untuk memecahkannya.
Pada saat itu, seorang wanita bernama Anya muncul dan memecahkan kaca menggunakan tutup lubang di tali, lalu dia masuk untuk mencuri barang juga. Anton mengambil obat dan snack untuk dirinya sendiri hanya untuk diinterupsi oleh petugas Vasili dan rekannya, yang mulai mengejar Anton dan Anya melewati kota. Anya menunjukkan kepada Anton cara memarkir di sekitar gedung yang berbeda, tetapi Anton jatuh dari langit-langit yang lemah dan menjatuhkan obatnya. Polisi berusaha menangkapnya dan Anton berjuang melawan mereka saat dia berbalik untuk mengambil obat itu lagi. Saat sepertinya Anton akan tertangkap untuk selamanya, Anya memanen dengan membungkuk di atas pohon. Keduanya melompat ke atasnya sebelum melepaskan pohon, yang membuat mereka terbang ke dalam gedung yang ditinggalkan. Anya menyeret Anton ke dalam kamar dan menutup mulutnya agar Anton diam. Namun Anton memperhatikan seekor kadal di sebelah telinganya dan berteriak, memberikan lokasi mereka. Anya menyalahkannya untuk itu dan Anton memutuskan untuk meminta maaf dengan menyerahkan diri, mendorong polisi untuk lari ke jalan. Tiba-tiba sebuah truk muncul dan menabrak Anton, tetapi ketika polisi berlari untuk memeriksanya, mereka tidak menemukannya di sana. Di bawah truk hanya ada obat yang tumpah, dan pengemudinya melarikan diri untuk bersembunyi, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah Valia yang menyamar. Di Stadion Dandelion, Belo sedang berusaha menyatukan kembali bulan ketika dia menerima peringatan tentang teleportasi yang tidak terdaftar. Ternyata kecelakaan mobil membangunkan kekuatan Anton, dan dia sekarang muncul beberapa blok jauhnya. Anya menemukannya dan menyeretnya ke rumah rahasianya di dalam lubang, tempat mereka berdua terikat karena kebencian mereka terhadap Cosmobile. Mereka berjabat tangan tapi Anya juga menjambak rambutnya untuk menggodanya sebelum Anton teringat ibunya dan bergegas keluar. Begitu Anton pergi, Anya mengubah bentuk untuk mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah Valia, dan dia mengirimkan rambut Anton ke Cherno untuk menyelesaikan eksperimennya. Sayangnya DNA ini tidak cukup untuk membuat percobaan berhasil, jadi Cherno menyakiti Valia sebagai hukuman dan memerintahkannya untuk membunuh Anton. Beberapa saat kemudian, Anton pulang dan terkejut menemukan Belo dan para atlet di sana. Mereka ingin Anton bergabung dengan tim Cosmobile, tapi Anton menolak. Saat itu, polisi masuk ke dalam rumah untuk menangkap Anton. Belo segera menyelesaikannya dengan membekukan kedua petugas tersebut. Kemudian Natasha mengajukan tawaran besar, jika Anton bergabung dengan tim, mereka akan membuat obat untuk penyakit ibunya. Anton jelas menerima. Setelah itu mereka membawa Anton ke stadion yang menakjubkan, yang merupakan bagian dari arsitektur canggih yang dipegang oleh rencana nyata di dalamnya. Anton dipindai saat masuk untuk menghilangkan kontaminasi, seperti permen di sakunya. Kemudian Belo menggunakan sebagian darah Anton untuk mengaktifkan Sputniknya sendiri, tetapi karena kakinya seperti kadal, Anton menjadi terlalu gugup dan tajam. Sputnik menjadi takut dan mundur ke dalam tubuhnya sendiri, dan atlet lainnya berjanji kepada Anton bahwa si kecil akan berbagi namanya saat hubungan mereka menjadi cukup kuat. Sekarang saatnya untuk beberapa pelatihan. Anton tidak bisa memukul bola karena dia belum bisa mengontrol teleportasinya, jadi Belo menyerangnya, tapi gerakan terkuatnya pun tidak mengaktifkan teleportasi. Selanjutnya Natasha meraih Anton dan memindahkannya jauh di atas ruangan untuk kemudian melepaskannya, tetapi ketakutan ini juga tidak cukup dan dia harus menyelamatkannya tepat sebelum dia menyentuh lantai. Karena Anton menolak untuk istirahat, Pele melompat dan mengaktifkan banyak bola pada saat yang sama untuk tekanan maksimum. Hal ini akhirnya menyebabkan Anton berteleportasi ke seluruh ruangan, dan Belo tidak percaya seseorang bisa menguasainya dalam satu hari. Ketika mereka mengirim bola lain untuk mengejarnya, Anton memukulnya 5 kali, sesuatu yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Dia juga menggunakan tangannya seperti penjaga gawang, yang memang dibutuhkan tim. Sesi latihan diinterupsi oleh pesan untuk Belo, yang memanggilnya ke rapat dewan. Belo membawa Natasha bersamanya dan dalam perjalanan keluar, dia mengatakan padanya bahwa dia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menyembuhkan ibu Anton. Anton sengaja mendengar ini dan mulai berubah pikiran. Dalam pertemuan tersebut, Belo meminta bantuan para pemimpin lainnya untuk menyembuhkannya. Alien menolaknya, mengatakan mereka tidak ingin memberikan pengetahuan yang begitu maju ke planet terbelakang, tetapi Belo menjawab dia akan membantu wanita malang itu tidak peduli mereka suka atau tidak karena Anton adalah langkah selanjutnya dalam evolusi. Beberapa saat kemudian, Natasha membawa Anton pulang dan Valia mengikuti mereka.
Natasha menjalankan beberapa diagnosa pada ibunya sementara dia berbagi cerita tentang bagaimana dia hamil ketika bulan dihancurkan dan dia merasakan jarum menembus perutnya. Anton tidak tahan melihat Natasha memberikan harapan palsu kepada ibunya dan pergi ke kamarnya untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Saat itu, seorang anak laki-laki muncul di jendela dan memberitahunya bahwa Anya sedang mencarinya. Anton pergi menemui pokoknya dan menemukan dia hanya mengenakan kemeja. Dia juga semakin dekat untuk mencoba menciumnya dan berhenti sendiri ketika dia melihat seragam Anton. Anton menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjadi atlet dan bagaimana mereka berbohong tentang ibunya, jadi Anya memberinya polong berisi getah beracun yang bisa dimasukkan Anton ke pabrik stadion. Dengan begitu, stadion akan hancur dan semua orang akan berhenti menatap langit. Anton ragu-ragu karena sistem keamanan, tetapi ketika Anya menyiratkan bahwa dia pengecut, Anton menerima dan mencoba mengambil POD. Anya menggodanya dan membuatnya tersandung, menyebabkan dia jatuh di atasnya. Anton mencoba menciumnya tetapi pada saat itu, Sputniknya aktif dan menariknya kembali. Kemudian Natasha muncul untuk menjemput Anton, jadi Anya mencium Anton untuk menyelipkan POD ke tangannya sebelum dia pergi. Dalam perjalanan kembali ke stadion, Natasha menjelaskan bahwa Sputnik memperingatkan Anda saat Anda dalam bahaya. Seperti sekarang, dengan polisi muncul di belakang mereka. Natasha tidak peduli dan membawa Anton ke dalam, meninggalkan sistem untuk memblokir petugas agar tidak mengikuti mereka. Anton gugup dengan pemindai, tapi untungnya komputer tidak mendeteksi POD. Dia bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi jika Sputniknya tidak pernah memberitahukan namanya, dan Natasha menjelaskan bahwa dia mungkin mati tanpa hubungan itu. Keesokan harinya, tim bersiap untuk pertandingan berikutnya, dan Anton menyembunyikan POD di bawah pakaiannya sebelum Sputniknya mengenakan seragamnya. Kemudian Anton berpura-pura perlu pergi ke kamar mandi untuk mengambil waktu sejenak dan melepaskan getah di lantai stadion sebelum bergabung dengan tim. Lawan hari ini adalah orang Amazon, yang bertubuh besar tetapi sangat bersahabat. Semua orang senang melihat Anton sebagai pemain baru, termasuk ibunya, yang kini menghabiskan waktu bersama Vasily. Saat pertandingan dimulai, Anton menolak untuk bermain dan duduk di lantai, menyebabkan orang-orang berubah dari mendukungnya menjadi mencemoohnya. Semua orang memanggilnya mudah menyerah dan Belo menjeda permainan untuk memeriksanya. Saat Anton menuduhnya dan Natasha berbohong, mereka menunjukkan kepadanya bahwa mereka sudah mendapatkan obatnya dan ibunya perlahan membaik. Belo memutuskan Anton berhak mendapat penjelasan lengkap dan membawanya ke kamarnya di mana semua kerikil bola menumpuk. Dia menjelaskan bahwa bola adalah pemakan gelombang dan tidak dapat dihancurkan. Namun mereka tidak dapat dilepaskan setelah 5 serangan dari seorang atlet dengan kekuatan teleportasi. Inilah mengapa Stadion Dandelion dibuat. Cosmoball adalah cara mereka untuk berperang melawan Cherno tanpa mengkhawatirkan atau menyakiti penduduk. Mereka tidak dapat membunuh Cherno karena labnya akan meledak bersamanya dan terlalu dekat dengan inti bumi. Anton menyadari kesalahan yang dia buat dan berlari untuk memeriksa getahnya, hanya untuk mengetahui bahwa stadion sudah terinfeksi. Kemudian Anton berlari kembali ke arena, di mana dia melihat racunnya juga mencapai dinding di sini. Dia segera memperingatkan Belo, yang mencoba membekukan retakan itu. Sayangnya racunnya lebih kuat dari itu dan mulai menyebar kemana-mana, sehingga Belo mengaktifkan mode evakuasi untuk mengirim semua penonton kembali ke rumah mereka di kursi yang sekarang terbang. Cherno mulai menggunakan pemakan gelombang terakhirnya untuk mengendalikan racun dan mencoba merebut beberapa kursi itu, mendorong para atlet untuk menggunakan teleportasi mereka untuk menyelamatkan mereka. Kemudian Cherno melepaskan pemakan ombak ke dalam stadion, dan ketika salah satu orang Amazon menendangnya, ia terbang ke arah Natasha. Untungnya Anton bertindak cepat dan memindahkannya. Setelah itu Anton mulai memukul pemakan ombak untuk melepaskannya, tapi karena dia terkena juga, Natasha harus membantunya menyelesaikannya. Semua orang memberi selamat kepada Anton, tetapi dia merasa waspada karena ketika melepas sarung tangannya, dia melihat percikan aneh di tangannya. Marah dengan tipuan yang dimainkan Anya padanya, Anton menyembunyikan Sputniknya di stadion dan pergi menemui Anya. Begitu dia tiba, Valia membekukannya dengan melemparkan bedak ke wajahnya, lalu menampakkan wujud aslinya sebagai Valia. Sementara Sputnik, Anton membuat lubang di dinding dan meminta Belo dan Natasha untuk mengikutinya.
Valia memberitahu Anton bahwa dia bertanggung jawab atas kesialannya sebelum menyodok dahinya dengan senjata khusus untuk mengambil darah guna mengumpulkan cukup DNA. Cherno menerima POD dengan darah dan menggunakannya untuk menyelesaikan eksperimennya, yang ternyata adalah makhluk putih raksasa yang dilompati Cherno untuk mengendalikannya dari dalam. Valia meninggalkan ruangan untuk bertemu kembali dengan ayahnya, dan Sputnik mengambil kesempatan untuk menemukan tubuh Anton. Itu menggunakan darah dari aktivasi untuk menyembuhkan luka Anon sebelum dimatikan. Saat Anton bangun, Belo dan Natasha tiba dan mendengar Anton mengaku telah meracuni stadion. Saat itu, Cherno muncul di hologram dan meminta Belo untuk bergabung dengannya, memanggilnya penciptanya. Natasha ingin tahu artinya tapi Belo menolak menjelaskan dan memintanya bersiap-siap untuk bertarung. Anton tertinggal karena menjadi pengkhianat. Cherno menggunakan makhluk itu untuk melarikan diri dari penjaranya, menghancurkan banyak bangunan saat terbang keluar angkasa, di mana dia mulai menciptakan lebih banyak pemakan gelombang dari sebutir telur. Belo mengumpulkan para atlet dari ketiga tim dan meminta mereka menyebar ke seluruh kota untuk melindunginya. Kemudian dia terbang kembali ke stadion untuk membuat siaran di mana dia memberitahu seluruh dunia tentang kebenaran di balik Cosmoball. Sementara Anton pulang, dan semua orang menghinanya karena mudah menyerah. Di kamarnya, dia mencoba memperbaiki Sputniknya sebelum berbaring agar depresi menguasainya. Ibunya menemukannya dan menjelaskan bahwa setiap orang membuat kesalahan, orang kuat yang sebenarnya adalah mereka yang bekerja untuk memperbaikinya. Natasha berteleportasi ke stadion untuk meminta penjelasan Belo, jadi Belo akhirnya mengaku Cherno adalah eksperimennya sendiri. Kesalahannya telah memberinya perasaan, dan Cherno mulai melakukan penelitian yang sangat tidak aman sehingga membuatnya diasingkan. Saat Belo juga mulai menerbangkan stadion keluar angkasa, Cherno menggunakan pemakan gelombang baru untuk menyerang bumi, mendorong para atlet untuk beraksi dan melakukan yang terbaik untuk mengusir mereka semua. Banyak pesawat ruang angkasa yang dikirim oleh Dewan mulai berdatangan dan mencoba menangkap makhluk putih itu, tetapi pegangan Cherno memungkinkannya untuk melarikan diri dan mulai menyerang armada, hanya menyisakan Dandelion yang tersisa. Serangan pemakan ombak semakin sulit ditangani oleh para atlet dan Ven terluka, menyebabkan dia mulai terjatuh. Untungnya dia bangun tepat pada waktunya untuk berteleportasi, tetapi pertahanan mereka gagal dan pemakan ombak merusak kota. Anton melihat ini dan sangat ingin membantu sehingga dia ingin bergabung tanpa baju besi. Tekad ini cukup untuk akhirnya mengaktifkan ikatannya dengan Sputniknya. Setelah serangkaian gambar tentang beberapa hari terakhir diputar di benaknya, Sputnik mengungkapkan namanya adalah Mowgli. Anton berteleportasi ke kota untuk membantu beberapa warga sipil sebelum bergabung dengan para atlet di langit. Pele segera memintanya untuk membantunya melindungi Ven karena dia terluka. Sang ibu membawa Mowgli untuk melindunginya dan Vasily muncul untuk membawanya ke tempat yang lebih aman. Kedua orang dewasa menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Anton menemukan Ven di tanah, bersikeras dia baik-baik saja, dan dia memutuskan untuk menyerahkannya kepada polisi yang membimbing warga ke tempat perlindungan. Setelah itu, Anton pergi untuk menghentikan para pemakan ombak. Dia menendang yang pertama tanpa masalah, tapi yang kedua memukulnya dan menjatuhkannya ke tanah. Bahaya ini mengaktifkan Mowgli dan pergi mencari tuannya, menemukan Anton kehilangan pakaiannya tapi dia sehat karena tubuhnya menyerap energi pemakan ombak. Kemudian Mowgli menjadi baju besi Anton lagi dan mereka terbang bersama untuk menghentikan pemakan ombak lainnya dengan menyerap mereka alih-alih menendang mereka. Di luar angkasa, Belo ingin pergi ke POD untuk melihat Cherno, jadi dia memberi Natasha kendali Dandelion, memintanya untuk menyelamatkan bumi jika dia tidak kembali hidup-hidup. Natasha menolak kehilangan dia dan menangkapnya untuk berteleportasi ke dalam makhluk putih itu. Cherno meminta Belo untuk menunjukkan wajah alien aslinya, lalu dia mencoba membunuhnya. Natasha melompat untuk menghentikannya dan Valia membelanya. Sekarang gadis-gadis itu saling bertarung sementara Cherno dan Belo melakukan pertempuran mereka sendiri. Valia mengalahkan Natasha, dan menangkapnya dengan mendorongnya ke dinding makhluk itu. Sepertinya Cherno diuntungkan, tapi Belo mengalihkan perhatiannya untuk membekukan telur yang menghasilkan pemakan ombak, lalu dia membekukan Cherno juga. Valia berubah menjadi Natasha untuk mendekati Belo tanpa disadari dan menggunakan bedaknya untuk membekukannya juga. Di bumi,
Anton memutuskan untuk mengambil risiko dan perlahan-lahan berteleportasi lebih jauh dari atmosfer, yang seharusnya tidak dilakukan oleh para atlet. Van tiba di tempat penampungan dan Vasily memutuskan dia tidak ingin anak-anak melindunginya, jadi dia mencium ibu Anton sebelum meminta polisi lain untuk bergabung dengannya untuk mempertahankan tempat penampungan. Valya membebaskan Cherno dan ketika dia akan membunuh Belo, Anton berteleportasi ke dalam makhluk itu, menyandera Valya. Namun Cherno tidak peduli dengan putrinya karena dia adalah ciptaan yang tidak sempurna, jadi dia menembusnya untuk menyerang Anton. Untungnya baju zirahnya melindunginya dari kerusakan, tapi Cherno tetap mendorongnya untuk menjebaknya di dinding. Tiba-tiba Belo melepaskan satu bola es terakhir dari jarinya, dan Cherno yang marah berbalik untuk akhirnya membunuhnya. Valya memberitahu Anton bahwa dia terhubung dengan makhluk itu sekarang, jadi dia harus mencoba berbicara dengannya. Anton berkonsentrasi dan muncul di benak makhluk itu. Binatang buas itu mulai mengejarnya untuk mengeluarkannya, jadi Anton berlari ke pintu hanya untuk berhenti di detik terakhir. Bingung, makhluk itu juga berhenti, dan Anton menjelaskan kekerasan tidak diperlukan sebelum menyentuh dahi binatang itu. Senang mendapat teman, makhluk itu menjadi anak anjing kecil yang bertumpu pada tangan Anton. Kembali ke kenyataan, dinding makhluk itu melepaskan Anton, memungkinkannya untuk berteleportasi keluar tepat sebelum serangan Cherno. Ketika binatang buas itu melihat Anton secara nyata, ia mulai menangis. Jadi ketika Cherno mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atasnya, makhluk itu memiliki emosi yang cukup kuat untuk melawan. Saat makhluk itu mengguncang tubuhnya untuk menangkap Cherno, banyak pemakan ombak mulai berjatuhan di bumi. Polisi bersiap-siap untuk memukul mereka dan warga lainnya keluar untuk mendukung mereka dengan nyanyian seperti di Cosmoball. Makhluk itu berhasil memasukkan Cherno ke dalam telur pemakan ombak dan mengeluarkannya sehingga bisa meledak di tengah angkasa. Sementara Anton memindahkan Natasha, warga menyaksikan bagaimana pemakan ombak membeku di udara karena Cherno tidak ada lagi untuk mengendalikan mereka, dan mereka merayakan kemenangan mereka. Beberapa waktu kemudian, Natasha mengambil alih tugas Belo, tetapi dia bekerja sebagai tim di Dandelion dengan atlet lain dan makhluk itu. Tanpa Cosmoball, sekarang semua orang dapat bekerja dengan baik untuk menjadikan bumi hebat kembali, dan mereka menggunakan kekuatan makhluk itu untuk menyatukan kembali bulan. Suatu sore, Ibu Anton muncul bersama Vasily, tetapi polisi mengklarifikasi bahwa tuduhan Anton telah dibatalkan sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan planet ini. Vasily mengaku ingin menikah dengan Ibu Anton, dan Anton setuju, senang melihat keluarga barunya terus berkembang. Sementara itu di luar angkasa, Valya mengapung di POD tempat makhluk itu mengeluarkannya. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Untuk video alur cerita menarik lainnya, silakan kunjungi dan subscribe channel ini. Terima kasih.